Ya, alhamdulillah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita Tausiah Ramadan untuk episode yang ke-7. Adapun untuk yang menyampaikan kegiatan tausiah hari ini adalah Ustazah Farera Aisyah. Langsung saja untuk yang lain sebelumnya silahkan kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Farera Aisyah untuk menyampaikan. Ya, kepada beliau dipersilahkan. Ya, silakan Ustazah. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram wat tawli wal in'am wal 'izzati allati la turam wal jawari allati la yudam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. المكرم والمحترم رئيس المدرسة الثانوية الأستاذ أريب بيتك الرحمن والمكرمون والمحترمون أساتذة والأساتذة وكافة الطلاب الأحبة. Marilah kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Zoom yang penuh berkah. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini akan membahas tausiah tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-7, yang mana kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Tapi inilah hari-hari yang kita gunakan untuk menambah kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini, bulannya kita memanen. Kalau bulan Rajab itu kita menanam, kalau bulan Sya'ban kita menyirami tanaman, dan bulan Ramadan kita memanen atau memetik. Maksud memanen ini kita memanen pahala. Mestinya kita memanfaatkan bulan Ramadan, memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, memanfaatkan berbuat hal-hal yang bermanfaat, karena sebenarnya ada orang yang masuk di bulan Ramadan tetapi cuma merugi di bulan Ramadan. Padahal ja'at Ramadan, datang bulan Ramadan, syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah, ketika pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat. Setan-setan dibelenggu, tapi
Kenapa masih ada orang yang merugi di bulan Ramadan? Sangat disayangkan sekali. Padahal ini merupakan bulan yang penuh ampunan, penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, tidaklah mereka mendapatkan sesuatu pada puasanya kecuali lapar dan juga haus. Kenapa? Berarti mereka dalam kerugian, dalam keadaan puasanya, tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat apapun. Siapa mereka orang yang merugi itu? Yang pertama, orang-orang yang berpuasa namun tidak mampu meninggalkan maksiat. Nah, ini dia puasa namun banyak melakukan maksiat. Itu termasuk orang yang merugi. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa tetapi masih ada di dalamnya dosa-dosa yang mereka anggap itu dosa biasa. Seperti apa dosa biasa itu? Misal, berbohong, tidak mau jujur terhadap hal apapun, mengeramputi orang, bepadah puasa padahal kada, bepadah sudah sembahyang padahal belum, mengeramputi kuitan, mengeramputi kekawanan. Nah, itu termasuk orang yang merugi. Kemudian ada lagi yang namanya selain berbohong, bergosip juga. Bergosip, memandirakan orang. Ya, bujur juga misalkan kita ada umpat memandirakan orang, tapi kita istilahnya tuh memfollow sosmed yang berisikan gosip, membaca gosip-gosip di komentar, itu juga termasuk orang itu hilang pahala puasa di bulan Ramadan. Puasa memang suci. Puasa memang sah, namun pahalanya tidak ada. Kemudian apalagi orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan, dia tidak mampu memanfaatkan waktunya. Tidak mampu memanfaatkan waktunya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Sekarang mereka orang-orang yang nggak mampu memanfaatkan waktunya, ketika habis sholat subuh misalkan, guring sampai maghrib, sampai waktunya berbuka. Wah, bangun-bangun langsung buka puasa. Ini na'udzubillah. Tidak ada manfaat yang didapatkannya selama satu hari dia tidur dari habis bangun subuh, habis sholat subuh sampai hendak maghrib guring terus. Emang ada waktu qiyamul lail yang kita mendapatkan pahala, tapi enggak sampai seharian seperti itu. Kemudian yang tidak memanfaatkan waktunya, misalkan menghabiskan waktu main game, main PUBG, main ML dan orang tuh. Nah, itu merupakan termasuk orang-orang yang merugi juga karena tidak memanfaatkan waktunya di bulan ini. Padahal kan banyak pahala-pahala yang kita dapatkan di bulan ini. Nah, itu juga termasuk orang yang merugi. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu mulia karena ada Al-Qur'an. Karena ada Al-Qur'an yang turun di dalamnya. Berarti bulan ini bulannya Al-Qur'an. Maunya dan seharusnya kita lebih banyak lagi untuk membaca Al-Qur'an.
itu perbanyak ibadah, banyak baca Al-Quran, banyak sholawat, banyak sedekah, ya. Pokoknya gunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian, siapa lagi orang yang merugi di bulan Ramadan? Orang yang tidak memanfaatkan waktu malamnya. Tidak memanfaatkan waktu malamnya. Kebanyakan sahur on the road, kebanyakan buka bersama. Akhirnya kewajibannya tertinggal. Karena keasikan buka bersama sampai sholat maghribnya tertinggal. Mbah bulik dari berbuka bersama itu keuyuhan, jadi kata sholat tarawih. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Boleh saja kalian melakukan buka bersama atau sahur on the road, asal kewajiban kita sudah terpenuhi, itu kada apa-apa. Tapi sholat yang bagus untuk kita lakukan di awal waktu, ya, di awal waktu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Karena keramian, pandiran macam-macam, pakai youtuber. Pokoknya memolorkan waktu untuk sholat tadi. Karena jarak sholat maghrib dan isya itu tidak jauh, hanya sedikit saja. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian, perbanyak waktu di malam hari katanya tadi. Ya, kita mengaji, membaca Al-Quran, ya, sholawat, sholat tarawih. Boleh aja, biar ulun tadi boleh aja kalau kalian ingin melakukan buka bersama, sahur on the road atau apa, yang penting kewajibannya tetap terlaksana. Ya, jadi seperti itu. Nah, ingat amalan yang paling utama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Ketika sholatnya sudah baik, maka insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Kalau sholatnya sudah kita istilahnya tuh buruk lah, itu nggak akan lagi diperiksa puasanya, Allah nggak akan lagi periksa zakatnya, Allah nggak akan lagi periksa hajinya. Kenapa? Nah, sholatnya aja sudah seperti itu. Berarti yang paling penting menjaga sholat itu kan di bulan Ramadan, baik sehari-hari pun juga kita harus mengerjakan sholat. Jadi seperti itu. Jadi kita gunakanlah waktu kita di bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Yang penting itu sholat tetap terjaga, ya, ataupun hal-hal yang membuat kita pahalanya hilang. Nah, dalam Al-Quran disebutkan pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian siapa lagi? Kata Allah, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ketika mereka melakukan amal-amalan yang tidak menambah keberkahan amalnya, tidak melakukan amalan-amalan. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan waktu sebaik mungkin, dimulai dari perbanyak membaca Al-Quran, amalan-amalan sunnah, sholawat, sedekah, dan ibadah yang lain. Yuk kita sama-sama berlomba mencari pahala dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat.
Jadi kita gunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin Tempulu masih ada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Yuk kita sama-sama memanfaatkan waktu di bulan yang penuh berkah ini. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Salah hilaf mohon maaf karena ulun masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Makasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya saya kembali ke moderator kita. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ustazah Farera Aisyah yang telah menyampaikan tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita praktekkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk itu kegiatan kita cukup untuk hari ini, untuk tausiah hari ini. Ya, kepada peserta semua, siswa-siswi dipersilahkan kembali melakukan kegiatannya, aktivitasnya. Ya, silahkan bagi yang ingin melanjutkan kegiatan yang lainnya. Ya, mungkin cukup. Saya akhiri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Oke. Maksud status Oke. Terima kasih Ustazah.